Baik, Pada Pak kita Hari salah-salah. ya, baik kita coba Ya. mulai bagian demo atau tutorial. Nah, ini sebenarnya demonstrasinya saya ambil yang sederhana lah ya. Jadi intinya yang kita lakukan adalah melakukan interpolasi. Jadi kita punya data berupa titik. Datanya bisa apa saja, bisa kualitas air dengan berbagai macam parameter, bisa juga data-data lain sebenarnya semua bisa diinterpolasi gitu ya. Termasuk data-data titik ketinggian. Nah, ini mungkin Pak Sundoyo, Pak Sundek udah hafal ya untuk masalah kontur dan topografi. Nah, ini biasanya juga menggunakan metode yang sama. Nah, tapi di sini kita coba lakukan untuk parameter kualitas air. Jadi tadi udah saya kirim itu data titik-titik sampel ya, titik-titik sampel yang berasal dari wilayah Delta Mahakam. Nah, kalau kita lihat di sini bagian kualitas air. Nah, ini ada 4 parameter kualitas air yang sempat saya rangkum dan kirimkan ke teman-teman. Nah, untuk membuat background petanya lebih enak ya, ini teman-teman bisa pergi ke plugins dulu. Jadi ada plugins di QGIS ini. Kemudian ada perintah untuk manage and install plugins. Nah, kalau sudah muncul, nanti bisa dilihat, bisa diketikkan saja HCM. H, Hotel, C, Charlie, M, Mama ya, HCM. Sorry, HCM. Nah, nanti muncul di sini ada HCM GIS ya. Nah, ini bisa kita klik kemudian diinstal dulu. Ini di saya sudah terinstall. Jadi tulisannya jadi reinstall, tapi kalau di teman-teman belum pernah terinstall, tulisannya akan munculnya sebagai install plugin. Silakan diinstal, syaratnya komputernya harus terkoneksi dengan internet. Tidak terlalu besar juga pluginnya, jadi harusnya sebentar saja sudah terinstall ya. Nah, kalau sudah terinstall, nanti di atas ini akan muncul satu menu HCM GIS ya. Nah, HCM GIS ini bisa digunakan untuk menampilkan base map. Nah, base map ini jadi untuk memudahkan kita saja mengetahui di mana sih letak titik-titik atau data yang mau kita tampilkan gitu. Nah, jadi bisa kita akses dari HCM GIS ini. Kemudian nanti ada menu base map. Nah, base map ini bisa dipilih macam-macam ya. Ada Google Maps, jadi menampilkan petanya Google Maps, Google Satellite, nanti citra satelit, atau apapun yang ada di sini. Untuk sementara kita pilih yang Google Maps aja, supaya bisa menampilkan peta dasar yang lengkap untuk seluruh dunia gitu ya. Nah, ini kalau sudah, kita bisa zoom in ke arah Indonesia. Kemudian datanya ada di Kaltim ya. Jadi kita bisa zoom in lagi ke arah Kaltim. Nah, kemudian lebih spesifik lagi, dia ada di daerah Delta Mahakam ini. Jadi di pesisir, di muara Sungai Mahakam. Nah, kalau sudah, ini bisa kita tarik saja satu data. Misalkan kita coba TSS dulu ya. TSS. Nah, ini biasanya dia tampil di atas. Jadi sudah muncul datanya. Jadi datanya ini berasal dari Desa Tani Baru di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara di Delta Mahakam ya. Nah, jadi dari masing-masing titik ini telah diambil sampel air dari tambak. Nah, jadi sebenarnya penelitiannya waktu itu untuk memodelkan kualitas air di tambak gitu ya. Nah, kemudian ini nanti bisa bisa kita interpolasikan titik-titik ini untuk memodelkan bagaimana sih sebenarnya persebaran kualitas airnya begitu. Nah, ini tentunya karena hanya untuk latihan, jadi mungkin secara prinsip juga masih perlu dipertanyakan gitu ya. Karena coba kalau misalkan kita lihatkan ini base map-nya sekarang Google Maps. Coba kita pindahkan ke yang satellites ya. Nah, itu akan terlihat bahwa titik-titiknya ini berada di badan air kan begitu. Ya, hampir semuanya sebenarnya ada di
tengah-tengah badan air. Nah, ini titiknya ada di badan air sini. Kemudian di tempat lain ada di badan air juga, tapi di tepi seperti ini ya. Nah, kemudian tempat lain juga sama, semua di badan air. Ini kalau mau ditampilkan titiknya dengan label bisa. Kalau mau ditampilkan angka parameternya juga bisa. Ini kita coba tampilkan satu labelnya dengan menggunakan simbologi di sini ya. Label. Kemudian kita pilih single label. Kemudian value-nya kita bisa masukkan kode atau TSS-nya. Nah, TSS ini nilai ukur TSS-nya ya. Jadi dari sampel air yang diambil di situ dimasukkan kembali angka hasil pengukuran TSS-nya. Ini bisa ditampilkan ini ataupun angka. Kita tampilkan TSS-nya saja. Kemudian jangan lupa mask-nya ditambah supaya terlihat. Kemudian di oke. Oh, ternyata salah pilih nih, bukan mask tapi buffer. Jadi buffernya dinyalakan. Oke, jadi terlihat. Nah, ini nilai TSS dari masing-masing titik. Ya, TSS ini kan total suspended solid ya, berarti berapa sih sebenarnya padatan yang terdapat dalam dalam air sampel yang diambil dalam apa namanya bentuk terlarut begitu ya, beberapa padatan terlarut yang ada di masing-masing sampel air ini. Nah, jadi makin tinggi tentunya makin banyak padatan terlarutnya begitu ya. Nah, ini kemudian bisa kita lakukan interpolasi ya untuk memodelkan. Meskipun tadi sudah saya sebutkan, tentunya itu masih bisa dipertanyakan karena tentunya antara tambak ini kan ada pematangnya ya, dan tidak semua juga terhubung begitu satu sama lain. Nah, sehingga menginterpolasikan mereka juga tentunya perlu dipertanyakan juga sebenarnya validitas dari pertimbangan untuk menginterpolasinya itu. Tapi andaikan ini bisa terhubung dan memang terkait satu sama lain, maka kita bisa mencoba melakukan interpolasi untuk melihat berapa nilai TSS di tempat lain begitu. Nah, untuk melakukan interpolasi kita bisa coba cek menunya. Sebentar saya periksa dulu. Recordnya berhenti karena diminimalis. Oke, baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, jadi target kita akan mencoba untuk melakukan interpolasi dari titik-titik ini. Nah, untuk melakukan interpolasi, teman-teman bisa mengakses dari toolbox, jadi dari menu processing ini. Nanti di bawahnya ada menu toolbox. Nah, setelah diklik dia akan muncul di sebelah kanan ini beberapa atau banyak tool yang bisa kita gunakan untuk macam-macam keperluan. Nah, ini sudah ada dalam satu kategori yaitu interpolation. Nah, ini ada sedikitnya ada 4 metode interpolasi. Nah, ini bisa saya jelaskan sedikit. Untuk yang heat map ini dia menggunakan metode kernel density. Jadi intinya mencoba membuat interpolasi berdasarkan kerapatan nilai di sekitarnya lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang IDW ini intinya metode yang paling standar ya, yang sering digunakan. Jadi yang dilakukan adalah kalau di antara, sebentar saya ganti ke anotasi dulu. Nah, ini. Jadi misalkan di antara titik-titik ini, nah antara 28 dengan 53 tentunya kan ada nilai-nilai yang diantaranya begitu ya, ada 30, ada 40, ada 50 sampai ke 53 di sini gitu kan. Kemudian antara 54 dengan 53 ternyata sedikit ya, cuman mungkin 53,5 di tengah-tengah ini. Kemudian 54 dengan 56 ada angka berapa dan seterusnya. Jadi dibandingkan antara nilai-nilai ini, kemudian nanti dia akan menginterpolasi sesuai dengan jarak. Jadi kalau ini misalnya 53 dengan 54 ini tengah-tengahnya ini 54,5 ya berarti naiknya sedikit-sedikit begitu angkanya.
Nah, dengan yang 109 ini karena besar, dia akan banyak naiknya, kira-kira seperti itu. Nah, masalahnya dengan model interpolasi ini, yang biasa terjadi adalah nanti dia kalau ada angka seperti ini, misalnya ini kan 40 dengan 54, kemudian di sininya 109, tiba-tiba tinggi kan gitu. Nah, nanti kesininya akan tinggi sekali gitu. Ya kan? Jadi antara nilai kecil dengan nilai besar, ini selanjutnya ke sini dia akan selalu atau terus menghitung nilai yang besar-besar karena asumsinya dia akan terus naik begitu ya. Sementara kan belum tentu betul begitu karena ini kan luarnya tidak ada datanya gitu. Nah, jadi pengingat saja untuk teman-teman kalau nanti memang perlu memanfaatkan metode-metode seperti ini, ada baiknya nanti dibuat batas luarnya. Nah, jadi batas luarnya ini nanti dibuat nilai yang wajar begitu ya. Jadi ini kan nilai wajarnya dilihat dari nilai terluarnya ini kan 70, 88, 109 ya. Bisa saja dibuat di sini mungkin 110 atau 120 di luar dari lingkaran ini. Nah, jadi dengan adanya nilai di luar itu, dia tidak akan menginterpolasi terlalu jauh gitu. Dan dia akan berfokus nanti dengan yang di tengah ini saja. Nah, ada juga metode lain untuk line density, ini kurang lebih sama dengan metode IDW tadi. Kemudian ada metode TIN. Metode TIN ini dia membuat semacam jaringan segitiga gitu. Jadi antara angka-angka ini nanti dibuatkan segitiga, kecil-kecil, kecil. Nanti segitiganya akan diisi dengan nilai-nilai antara tiga titik ini gitu. Intinya prinsipnya menggunakan perhitungan dengan 3 angka di sekitarnya. Nah, kita coba lakukan interpolasi IDW untuk yang sekarang ini muncul adalah yang TSS. Kita lakukan yang IDW interpolation. Vektor layernya adalah titik sampel TSS. Interpolation attribute, nah ini yang paling penting. Nilai apa yang mau kita interpolasikan, ini perlu kita isi di sini. Nah, ini ada nilai TSS, jadi kita masukkan di situ. Kemudian distance coefficient, jadi ini koefisien untuk jarak kita sementara biarkan saja. Kemudian output raster size-nya mau berapa? Nah, ini disesuaikan saja dengan ukuran areanya dan kekuatan komputer ya. Jadi ini masih menggunakan, sebentar. Saya cek dulu ya, ini menggunakan geografis atau UTM. Oke, ini sudah menggunakan UTM ya. Sudah menggunakan UTM, jadi nanti harusnya hasilnya bisa dalam meter ininya. Pixel maupun ininya ya. Ini pixel size-nya bisa menggunakan, ini sementara masih 0,1, tapi kita bisa naikkan saja. Mungkin kita buat sementara 2 meter dulu. Nah, kemudian hasilnya kita simpan. Kita taruh di mana kita kerja. Kita sekarang menggunakan IDW ya. Jadi interpolasi IDW untuk parameter TSS. Oke, kita save, kemudian kita running. Layernya salah. Oh, belum dimasukkan, sorry. Ini baru terpilih tapi belum dimasukkan ke sini sebagai yang diproses. Jadi ini ada tombol plus minus ini. Nah, ini di plusnya ditambahkan dulu ya, tipenya points ya. Kemudian kita coba running. Ntar extend-nya oke. Ya, extend-nya menanyakan mau seluas apa. Ini kita gunakan saja yang map canvas extend ini ya. Jadi yang sekarang tampil. Jadi yang sekarang tampil di layar ini kita gunakan itu. Jadi nanti dia memodelkannya hanya sampai situ. Nah, ini kita beri nama mungkin 1 dulu. Untuk percobaan pertama.
Nah, jadi yang informasi ini sekarang kita running interpolasi menggunakan metode IDW, inverse distance weight gitu ya. Pak Udi, Ya, ini saya udah ngikuti tadi Pak, cuma di tampilan Bapak itu kan muncul nilai Pak ya. Kalau di saya ini tulisan Pak, bukan nilai. Munculkan nilai tadi oh yang ini. apa ya? Iya. Oh, Saya dari itu. PT rantang ini tulisan semua titiknya ini. Oh iya, ya. Ya, tapi sudah ngikuti sampai ini tadi. Sudah running juga tadi. Oke, dicoba ini aja Pak, dari double klik di nama titik sampel ini. Di layar Oh, properties tadi Pak ya. Ya, ini tadi. Layar properties, terus pindah Ya. ke label. Label ya. Terus di label itu kan di single label ya. Nah, single labelnya value-nya diganti ke TSS, Pak. TSS. Jadi nanti dimunculkan nilai TSS-nya. Nah, ini saya juga penasaran nih kenapa akhirnya hasilnya tidak keluar dengan benar. Oke. Ini hasilnya posisinya tidak tahu di mana nih. Kelihatannya ada salah di extend-nya. Dan nilainya juga sama nih sebenarnya 83. Mungkin ada salah di pengaturan extend-nya. Jadi kita coba lagi. Nah, ini karena ada dua kelompok data memang. Yang pertama di sini, di daerah Tani Baru, dan yang di atas ini ada di daerah dekatnya NPU total, ya, PHM sekarang ya. Nah, jadi kita tadi fokus yang ini, dan saya cek dulu ya. Ini kelihatannya karena koordinatnya tidak sama. Oke, ini menggunakan zone 50S. Oke, di sininya mungkin karena ini berbeda, kita ganti dulu yang EPSG-nya ini. Kembali samakan dengan yang data kita, yaitu WX84 UTM zone 50S. Oke. Tadi kelihatannya extend-nya yang kurang tepat. Kita coba zoom. Kemudian kita coba running lagi DW-nya. Dengan TSS ditambahkan. Kemudian oke, ini extend-nya. Oke, kita ikuti dari layer aja ya. Jadi titik sampel ini mengikuti titik sampel. Kemudian pixel size-nya kita buat 2 meter saja dulu. Biar tidak terlalu besar datanya. Kita simpan lagi sebagai percobaan kedua. Coba kita running lagi. Oke, ini nilainya sudah keluar. Nah, ini nilainya secara nilai sudah masuk akal nih. Cuman masih posisi drawing. Nah, ini akhirnya. Nah, hasilnya seperti ini ya.
Jadi bisa dilihat nilainya sekarang berkisar antara 28 sampai 137. Dan ini dia memodelkan sampai di atas ini karena datanya kan sampai sini. Nah, jadi termasuk semua ya. Sebenarnya kalau mau lebih rinci juga bisa dipotong dua. Kita kerjakan yang bawah dulu, kemudian yang atas dulu. Ini hanya contoh tadi. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Jadi bisa kita ubah simbologinya menjadi berwarna gitu ya. Kita bisa buat pseudo color seperti ini untuk mengubah kisaran warnanya. Nah, ini jadi kalau auto balik. Oke, ini yang kita cari yang terbalik aja. Hijau ke arah merah. Oke, ini dia invert. Nah, jadi simbologinya bisa kita gunakan ini linear. Nah, ini kita rubah dulu di sini menjadi single band pseudo color. Kemudian gunakan band 1 satu-satunya. Nilainya antara 28 sampai 137. Interpolasinya linear, kemudian color ramp-nya kita ambil yang merah ke hijau, red, yellow, green, tapi kemudian di invert ya. Ada invert color ramp ini supaya nilai yang rendahnya menjadi hijau dan yang tingginya menjadi merah gitu. Nah, label precision bisa kita kurangi saja. Cukup 1 digit di belakang koma. Kemudian kita oke kan. Nah, dengan ini mestinya bisa lebih mudah dilihat bahwa nilai-nilai TSS-nya ya, ini andai bisa dimodelkan dan diinterpolasi seperti ini, nilai TSS-nya adalah mengikuti pewarnaan ini. Jadi kalau yang rendah itu di hijau tua, kuning itu yang sedang, dan tinggi yang merah. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa diikutin ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan mencoba lagi untuk yang metode lain. Dan extend-nya coba kita rubah ya, supaya dia tidak ke atas sana, tapi hanya data yang di bawah saja. Coba kita gunakan heat map. Kemudian sama menggunakan titik sampel. Oh, tapi ini nggak ada. Oke, kalau heat map ini tidak bisa memasukkan parameternya ya. Oke, jadi tidak bisa kita pakai yang heat map. Kita coba yang lain. Line density. Ya, kita coba satunya yang ini aja, yang thin interpolation. Coba kita menggunakan yang thin sama titik sampel, atribut yang diinterpolasi TSS, tambahkan, jangan lupa, interpolasinya linear. Nah, extend-nya ini yang kita tentukan sekarang.
Coba extend-nya kita draw from canvas ya. Jadi kita buat kotak di sini. Oke, sebentar. Kita buat kotak dengan mengklik terus ditarik begitu. Nah, dia menjadi kotak seperti itu. Sehingga dia nanti mengambil koordinatnya dari situ dan nanti batasnya akan diikutin dari garis yang kotak yang kita buat. Pixel size tetap saja 2 meter supaya tidak terlalu berat. Kemudian outputnya kita simpan sebagai tin, interpolasi tin TSS 01. Oke, kita coba running. Oke, nilainya sebenarnya tidak terlalu jauh beda, tapi bisa dilihat di sini ada pola simetrisnya ya, pola segitiga-segitiganya ya. Jadi dia menginterpolasikannya tuh menggunakan hubungan antar data ini, kemudian dia buat semacam segitiga. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, namanya pemodelan, semuanya pasti ada kekurangan kelebihannya. Nah, coba kita import. Oke, jadi kalau hasil dari tin itu seperti ini. Nah, jadi memang berbeda secara secara penarikan ininya ya, penarikan perubahan datanya gitu. Nah, kalau melihat hasil ini memang yang lebih lebih masuk akal mungkin gitu ya. Mungkin kita adalah gunakan yang IDW. Sekarang kita coba running lagi yang IDW tapi extend-nya kita batasi sampai ke tempat yang tadi kita mau saja. Kita coba lagi dengan pixel size. Bisa kita naikkan ke 1. Nah, sedikit lebih besar nanti hasil datanya. Oke, sekarang yang TSS 03. Dengan IDW. Oke, kita running lagi. Oh, sorry. Extend-nya belum ditentukan. Extend-nya draw on canvas seperti tadi. Kita tarik. Membentuk persegi panjang. Kemudian kita run. Ya, ini hasilnya. Masih berusaha menggambar. Oke. Nah, ini hasilnya terlihat lebih baik ya. Karena extend-nya atau batas luarnya hanya terbatas di kotak yang kita gambar tadi. Simbologinya bisa kita kembalikan ke single band pseudo color. Invert. Oh. Sorry. Oke, jadi yang rendah hijau muda, yang tinggi merah. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya, bahwa kalau ada nilai-nilai ekstrim dia pasti akan membentuk nilai yang paling tinggi di sini sekitarnya. Ya, jadi ini ada nilai 109, sementara yang lain kan tidak ada yang tinggi. Akhirnya dia membentuk nilai yang paling tinggi di sekitarnya. Sama halnya dengan yang 28 ini. Karena ini nilainya rendah sendiri, maka dia akan terbentuk semacam celah gitu ya, atau lubang. Nah, ini juga menarik karena ada perbatasan antara nilai yang sangat tinggi dengan yang sangat rendah nih. Nah, jadi ada nilai yang cukup rendah di sebelah kanan atas dan yang tinggi ada di bawah gitu. Sehingga terbentuk satu garis, semacam garis batas untuk perbedaan yang ekstrim. Ini baru untuk satu parameter yaitu TSS. Nah, jadi silakan nanti dimain-mainkan dengan parameter-parameter yang lain. Nah, nanti menginterpretasikan datanya ya berarti perubahannya bisa kita jelaskan secara gradual mengikuti pola spasial dari titik sampelnya.
Kira-kira mungkin itu. Coba kita satu lagi ya. Tadi sudah TSS. Coba kita jalankan lagi untuk yang DO, untuk mewakili yang kimia. Oke, sudah ada data DO. Kita matikan. Kita lihat dulu nilai-nilainya berapa. Kita berikan label dari parameter DO-nya. Ini ada nilai DO. Jangan lupa buffernya dinyalakan. Kemudian ditampilkan. Nah, ini juga menarik nih karena nilainya bedanya tipis ya. Jadi bedanya hanya koma-koma. Ini bagaimana kalau kita interpolasi? Sama seperti tadi, kita pilih yang nilai DO. Jangan lupa ditambahkan. Kemudian ada extend-nya. Kita hitung dengan draw on canvas. Kita tarik buat persegi panjang. Nah, nanti kita batasi ke sini interpolasinya. Kemudian kita simpan sebagai tadi menggunakan IDW juga, tapi parameternya ini adalah DO. Kalau sudah kita running, kita lihat bagaimana sebarannya secara spasial. Wah, ini tadi saya ukuran pikselnya kelihatannya terlalu kecil. Jadi dia marah-marah nih komputernya. Saya ganti dulu ke 1 meter. Oke, saya running lagi. Harusnya jauh lebih cepat. Jadi soalnya 0,1 meter. Ya, sudah selesai. Tinggal menampilkan. Nah, ternyata error juga nih. Extend-nya mungkin tadi salah. Lupa menarik extend-nya tadi. Coba lagi nilai DO plus extend-nya kita draw. Kemudian pixelnya kita rubah ke 2 saja biar cepat. Satu filenya. Oke, kita running lagi. Oke, ini masih kesalahan yang sama kelihatan. Ya, bisa jadi karena angkanya terlalu tipis bedanya nih. Hanya 6, tertinggi 6,2, 6,3, terendah 5,8. Oke, ini masih ya, ini tidak ada angkanya. Belum ada datanya di sini. Harusnya bisa dari sini ya. Kita coba lagi. Oh, sebentar. Kita cek dulu, jangan-jangan angkanya notiknya tidak betul. Sudah betul ya, 0, dan seterusnya. Oke. Ada kemungkinan distance koefisiennya ini yang harus kita kecilkan.
karena nilainya cukup kecil. Distance-nya kita coba masukkan 0,1. Ya, kemudian extend-nya kita gambar lagi. Piksel luarannya 1 meter cukup. Data luarannya kita simpan sebagai percobaan ketiga. Dan kita running lagi. Bagaimana teman-teman, sudah berhasil mencoba? Oke, ini masih sama ya resultnya. Mungkin karena rentang angkanya terlalu kecil ini, ya tidak bisa menginterpolasi dengan baik. Kita coba lihat yang lain. pH. Oke, pH juga sama, ini angkanya kecil-kecil. Terakhir ada salinitas. Ya, salinitasnya angkanya cukup besar, jadi mestinya bisa. Coba lagi salinitas terakhir. Salinitas, menggunakan salinitas plus, atau mungkin lupa saya plus tadi, bisa jadi. Extend-nya kita gambar. Kemudian file output-nya. Taran. Ini saya masih di Zoom apa enggak ya? Jangan-jangan putus. Masih Pak Budi, aman. Oh ya. Soalnya sunyi senyap di belakang. Pada sibuk masing-masing, Pak. Oh, ini pixel size-nya 0,1. Besar. Baik, jadi kira-kira itu ya untuk materi kita hari ini untuk percobaan pemodelan menggunakan interpolasi. Ini sama halnya dengan topografi. Kalau punya titik tingginya kita interpolasi, kita akan mendapatkan permukaan 3 dimensi, ya 2 dimensi, dan kontur bisa di-generate juga dari situ. Jadi ini bisa sama prosesnya untuk membentuk peta topografi sebenarnya. Nah, yang salinitas kelihatannya ada hasilnya karena range-nya agak jauh. Yang agak susah ini yang angkanya kecil-kecil, jaraknya tadi, yang koma-koma itu, jadi agak sulit untuk diinterpolasi. Mungkin ada pengaturan tertentu yang bisa kita terapkan, tapi mungkin belum sempat saya periksa. Baik, kira-kira ini. Jadi salinitas tertinggi ada di yang merah, yang terendah ada yang di hijau, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bisa melakukan, karena cukup sederhana sebenarnya. Serang bagi saya. Pak Budi, Ya.
Boleh bertanya Pak Budi ya? Ya, silakan. Pak Budi, IDW itu kan memang dia penyempurnaan daripada NMP lah ya, Neighborhood Nearest Point ya. Itu kan IDW itu kan sudah dia memperkirakan identifikasi triangulasi jarak, seperjarak lah intinya, masing-masing titik. Tadi sudah di view-kan berdasarkan running-nya. Tetapi kalau kita mau menaksir di antaranya, kan otomatis kita punya titik nih Pak. Bisa enggak dimunculkan langsung, oh di antara triangulasi ini pada titik ini, klik itu langsung muncul dengan kondisi sekian, nilai sekian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menampilkan gradasi kualitas dari tertinggi sama terendah sebagai keterangan nantinya di dalam peta. Itu bagaimana Pak Budi? Itu 2 pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak Budi. Ya, untuk menampilkan nilai-nilai di antaranya ini sebenarnya bisa langsung, Pak. Jadi coba saya cek. Saya ambil contoh yang salinitas ini yang sekarang muncul ya. Jadi kalau di kalau di ArcGIS itu namanya map map value kalau nggak salah. Jadi map value ya? Iya, map value. Jadi kalau dia kursor di atasnya dia akan muncul gitu. Atau kalau kita pakai yang I ini, nah identify ini belum muncul Pak di monitor. Oh belum ya, sorry. Nah kalau kita menggunakan menu yang identify ini, identify features, ini harusnya muncul. Nah itu. Jadi muncul di sini di sebelah kanan ini nilai salinitasnya di titik yang kita klik. Ini sekarang saya klik yang di garis ini ya. Oh, sebentar ini saya kasih anotasi dulu. Anotasi. Nah, ini saya munculkan di titik yang sini nih. Nah, ini kan angkanya berubah nih. Value-nya. Siap. Jadi, otomatis ada koordinatnya juga di situ Pak ya? Ada, semua ada. Siap. Jadi kalau Sehingga, mau tahu koordinatnya kan muncul di bawah ini Pak, di yang jendela ini. Oh iya, siap. Koordinatnya di situ, nilainya di sini. Siap, oke, komplit ini. Siap. Nah kalau mau menampilkan di petanya tadi yang gradasi kan, yang ditanyakan. Nah ini kan kita tadi menampilkannya menggunakan kelas nih. Jadi ada break lines-nya lah istilahnya. Jadi ada ada titik perubahan angkanya. Nah kalau mau gradasi seluruhnya, tinggal diatur di simbologi. Kemudian, nah ini dia karena masih pakai classes ini. Nah bisa diatur di sininya nanti Pak. Mau diganti equal interval ya, misalkan ini. Atau misalkan pakai kuantil. Dengan berapa kelas itu bisa diatur. Ini misalnya kan kalau yang tadi itu continuous, jadi ini tampilan di legendanya aja yang tidak tampil continuous, tapi sebenarnya metode menampilkannya sudah continuous dia. Nah kalau yang interval ini harusnya bisa kita rubah ya classify-nya ini. Kalau di Google Map kan bisa gradasinya jelas Pak ya. Ketinggian sekian turun gitu sampai itu kalau kita. Ya. Ini sebenarnya bisa, cuman tempatnya mungkin belum Pak ya. Belum ketemu tempatnya aja. Siap. Karena kan dia mainkan di sini aja Pak. Oke, siap. Mau ditambahkan kelasnya jadi 10 kan misalkan. Nah, ini kan kelasnya 10 nih. Nah, atau berapapun yang kita mau nanti ininya bisa kita ubah. Nah, cuman ini mengubah break lines-nya ini yang mungkin harus kita cari. Karena ini masih pakai equal atau kuantil aja. Jadi pilihannya baru equal sama kuantil. Harusnya bisa custom gitu kan. Custom ya. Bisa kita sesuai yang kita perlu. Oke. Itu kira-kira Pak. Oke, makasih Pak Budi. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya izin untuk mengakhiri dulu. Kursus sama Pak Sundoyo aja nanti saya Pak. Oh siap, masternya beliau ini.
Oke, jadi mengingatkan kembali saja untuk minggu depan kita ketemu lagi. Nah, minggu depan mungkin kita coba bicarakan tentang kualitas udara ya, supaya lengkap ranah Terakhir aja kita pengadilannya. prakteknya Pak Budi ya. Boleh Bu, kita atur Terakhir aja aja ya. waktunya, mau Iya, kapan, iya. nanti kita ketemuan paling enggak 1,5 jam lah. Di mana di Pasca ya, Pak ya? Boleh di pasca boleh, tapi ya 2 masing-masing. jam Pak Budi Nggak biar usah mantap. di Pasca, mungkin di tempat Pak Budi aja yang ada. Sempit Bu tempat saya. Oh gitu, maksud saya ada labnya, ada Eh, mahasiswanya. Apa siapa? Oke, nanti mahasiswanya bisa saya minta tolong anak-anak, Oke. Ya, boleh. tapi tempatnya mungkin di pasca Di aja Pasca aja ya. biar nyaman. Sesuai tempat juga. Nanti kalau mau 2 jam, kita atur waktu aja lagi ya teman-teman. Oke, Mantap. bisa ngerti. Ini Iya. penting sekali nih Pak untuk ini. Ya, Nah, nanti bidangnya minggu Pak Sutoyo. Minggu depan coba kita main dengan kualitas udara ya. Saya coba kumpulkan lagi nanti bahan-bahannya. Kita bagaimana bisa memodelkan. Baik, mungkin itu dulu untuk hari ini. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga selalu sehat ya teman-teman. Selamat Amin, pagi. amin. Sama-sama Pak Budi. Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi.